Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Muhammad habibina wa syafi'ina wa maulana sallallahu alaihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Naftah bi qiraatil basmalah. Alhamdulillah, kita melanjutkan kembali kajian kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran yang disusun oleh Syekh Ali As-Sabuni. Terakhir kemarin pembahasan tentang mal maksud fi ulumil Quran. Apa yang dimaksud dengan ulumul Quran? Kenapa tidak ulum? Kenapa tidak ilmul Quran tapi disebut dengan ulumul Quran? Kenapa Naba? Kenapa disebut dengan ulumul Quran bukan ilmul Quran? Iya, penjelasannya kenapa? Betul, cuma. Kenapa Rizky? Mal maksud bi ulumil Quran. Apa yang maksud dengan ulumul Quran? Jawabannya kan di situ juga. Satu paragraf itu. Kenapa dia pakainya jamak, nggak pakai mufrad? Ilmul Quran. Halaman 8. Udah ketemu? Kenapa Putra? Kemarin Ustaz udah jelasin makanya disebut ulumul Quran kenapa dan tidak pakai ilmul Quran. Karena ulumul Quran membahas banyak tentang Al-Quran, semua hal yang berkaitan dengan Al-Qurannya, baik sejarahnya, ya, makna Al-Quran itu sendiri, kemudian cara mentafsirnya, gitu ya. Kemudian hal ihwal yang ada di dalam pengumpulan Al-Quran, asbabun nuzul, maki, madani. Jadi semua aspek dibahas dalam ulumul Quran ini. Makanya tidak disebut dengan ilmul Quran. Jadi tidak satu ilmu. Tapi ulumul Quran ada banyak pembahasan yang dibahas dalam ulumul Quran. Gitu ya. Oke, kita masuk ta'riful Quran sekarang. Man qori. Ya. Oh, belum. Ini cabut ini. Satu aja. Ya. Ta'riful Qur'ani. Mu'jizu. Khotimil. Al-maktubi. Al-manquli.
Ya. Oke. Ta'riful Quran. Definisi apa yang dimaksud dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu ada definisinya. Ketika ditanya tentang Al-Quran, apa yang dijawab? Antum ditanya apa itu Al-Quran? Al-Quran firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Oke. Jadi bacanya adalah ibadah. Ya. Masya Allah. Di sini disebutkan huwa kalamullah al-mu'jiz. Ya, Al-Quran itu adalah firman-Nya Allah al-mu'jiz, yang menjadi mukjizat. Maka selain kalamullah, ini kalamullah di sini termasuk lafdon dan makna, secara lafaz maupun secara maknanya. Jadi kalau secara lafadznya ada secara lafaz dari Nabi tapi makna dari Allah, itu disebut dengan hadis qudsi. Ya, maka ini tidak disebut Al-Quran. Jadi lafdon wa makna, secara lafaz maupun secara makna itu dari Allah, maka itulah disebut dengan Al-Quran. Kalamullah lafdhan wa ma'na. Al-munazzalu ala khatimil anbiya, yang diturunkan kepada penutup para nabi wal mursalin, dan para rasul. Biwasitati al-amin, melalui perantara yang terpercaya, al-amin, Jibril alaihi salam. Jibril alaihi salam. Jadi beriman kepada Al-Quran itu, mengimani Al-Quran itu menuntut kita pertama beriman kepada Allah. Setelah kita beriman kepada Allah, kita juga harus beriman kepada malaikat, yaitu Jibril. Ya. Jadi kalau beriman kepada Al-Quran tapi nggak beriman kepada malaikat, maka secara tidak langsung secara otomatis dia juga tidak keimanan dia kepada Al-Quran tidak akan diterima. Jadi mengimani Al-Quran itu termasuk kita harus mengimani malaikat, karena adanya Al-Quran ini itu melalui perantara malaikat Jibril. Okay. Al-maktubi fil masahifi, yang tertulis di suhuf, di mushaf, di lembaran-lembaran. Ya. Jadi ini terutama ketika sudah dikumpulkan di zamannya Utsman bin Affan, yang berhasil dikodifikasi menjadi mushaf, masahif, ada 6 mushaf kalau tidak salah pada saat itu. Sehingga ini menjadi definisi yang dimasuk ke dalam apa yang dimaksud dengan Al-Quran. Sehingga setelah dikodifikasikan dalam sebuah buku, dikumpulkan menjadi satu buku, satu kitab, maka yang tertulis di tulang-tulang, yang tertulis di lembaran-lembaran terpisah itu tidak dianggap lagi Al-Quran. Jadi kalau ada perbedaan-perbedaan itu yang kemudian menyelisih yang sudah dikumpulkan sama Utsman, ini tidak dianggap lagi, karena ini sudah berdasarkan kesepakatan para sahabat, ijma' para sahabat. Ya. Nah, al-manqul ilaina bitawaturi, yang sampai atau yang diriwayatkan sampai kepada kita secara mutawatir. Secara mutawatir ini kalau dalam ilmu hadis itu hadis mutawatir atau yang disebut mutawatir itu pertama diriwayatkan oleh lebih dari 10 orang di setiap tahapannya. Jadi di masa sahabat itu tentunya lebih dari 10 orang yang menghafalkan Al-Quran. Kemudian di masa tabi'in tentu jumlah menghafal Quran lebih banyak lagi, ya kan? Kemudian di masa tabi'ut tabi'in yang menghafal Quran tentu lebih banyak lagi. Jadi semakin ke sini para penghafal Quran
yang membaca Al-Quran, yang kemudian belajar Al-Quran tentu lebih banyak daripada di zaman sahabat, sehingga keaslian Al-Quran itu secara riwayat itu sangat kuat, ya, sangat kuat, dan kemudian sehingga kabar ataupun informasi tentang Al-Quran itu tidak bisa dianggap bohong atau tidak bisa dianggap hoax, ya, tawatur. Jadi tidak akan terputus ataupun tidak ada mengalami kekeliruan di dalam periwayatan Al-Quran. Al-muta'abbadu bitilawatihi, membacanya adalah ibadah. Jadi kita membaca Alif Lam Mim itu ada 3 pahala, setiap hurufnya 1 pahala, kemudian dilipat gandakan menjadi 10. Berarti Alif Lam Mim ada 30 pahala ketika kita baca Alif Lam Mim, ya. Al-mabdu bisuratil Fatihah, yang dimulai dengan surat Al-Fatihah. Jadi diawali dari surat Al-Fatihah. Meskipun surat yang pertama turun surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, tapi susunan surat-suratnya itu berasal dari tauqifi, bersifat tauqifi, langsung dari hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan lagi istihadnya para sahabat. Jadi susunan Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu adalah langsung dari Nabi SAW, ya. Al-Mukhtatam bisuratin Nas, dan diakhiri dengan surat An-Nas. Makanya ada bagi orang Syiah Quran hari ini itu ada yang kurang, ya. Jadi jumlah ayat dalam Al-Quran itu yang disepakati berapa jumlah ayat Al-Quran? 6.000. Ada yang 666 itu salah. 6.236 itu yang, meskipun memang ada beberapa perbedaan, karena nanti ada yang sebagian memasukkan Bismillah sebagai ayat, nah itu nanti beda lagi, gitu ya. Tapi yang disepakati, yang masyhur, yang jumhurnya itu 6.236 ayat. Nah, bagi orang Syiah, bagi Al-Quran mereka itu namanya ada Mushaf Fatimah, ya. Mushaf Fatimah itu jumlah ayatnya 11.000 ayat. Jadi yang hari ini 6.000-an itu berarti masih kurang 5.000 ayat lagi. 5.000 ayat itu kemana? Kata mereka 5.000 ayatnya itu dibawa sama Imam Mahdi yang sekarang bersembunyi di Gua Sirdab di Iran. Nah, jadi maka itu bukan Al-Quran, karena itu belum tentu diawali dengan Al-Fatihah dan belum tentu diakhiri dengan An-Nas, dan melebihi jumlah yang disepakati oleh para ulama yang muktabar atau yang diakui keislaman dan keimanannya, gitu ya, yang diakui secara oleh ulama ahli sunnah wal jamaah, gitu. Nah, kalau mereka orang Syiah itu Al-Qurannya 11.000 ayat, jadi 5.000 ayatnya itu masih tersimpan di bawah oleh Imam Mahdi-nya yang nanti akan keluar di akhir zaman. Wa hadza ta'rifu muttafaqun alaihi bainal ulama wal usuliyyin, dan pengertian ini, definisi ini adalah yang disepakati oleh para ulama dan para ahli usul, ya. Ini sebenarnya para ahli usul fiqih. Oke, lanjut. Anzalahu Allahu tabaraka wa ta'ala liyakuna dusturon li ummati lil ummati wahudan wahidayatan lil khalqi waliyakuna dalilan ala sidqir rasuli Rasulullah wa burhanan sati'an ala nubuwatihi wa
warisalatihi wa hujjatan qaimatan ila yaumiddini tashhadu bi annahu tanzilul hakimi Hakimun. hakimul Hakimi. hakimil hamidi bala huwal mu'jizatul khalidatu allati tatahaddal ajyala wal umama ala karril azmani wa murrid duhuri Ala karril wa marriha wa marriduhu. wa marrid duhuri wallahu Walillahi walillahi daru. darus syauqi Darun. darun Walillahi daru gitu ya. walillahi darru Heeh. syauqi haitsu yaqulu Iya. Terus bawahnya jaa ja'an nabiyyuna nabiyuna bil ayati fansoromat fansoromat wajinaka wajitana wajitana bikitabin ghairi munsaribu ayatuhu kullama ya. tolal mada jadidun jududun yuzayyinuhunna jimalu itki wal qidami. Ini waktunya udah habis dulu nih. Jam 8. Ya, kita cukupkan dulu. Kalau ada yang mau tanya tadi definisi Al-Quran itu yang definisi Al-Quran satu, kalamullah diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril, tertulis di mushaf, diriwayatkan secara mutawatir, membacanya ibadah, dimulai dengan Al-Fatihah, ditutup dengan An-Nas. Jadi ada 8 poin gitu ya. 8 poin dari definisi Al-Quran. Jadi ketika sudah melenceng dari 8 poin ini, itu mesti bukan Al-Quran gitu ya. Kalau tidak diawali dengan Al-Fatihah, itu bukan Al-Quran. Tidak diakhiri dengan An-Nas, bukan Al-Quran. Seperti mushaf Fatimah tadi ya, itu tentu sudah menyelisih kesepakatan para Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya diskusi membacanya tidak ibadah ya. Seperti itu. Ada yang tanyakan? Kalimat-kalimatnya paham ya, terutama di definisi Al-Quran itu dipahami dengan baik supaya nanti menjadi pegangan gitu ya. Ketika ditanya apa itu Al-Quran, setidaknya kita tidak menjawab Al-Quran itu sekedar bacaan atau kalamullah ya, ada rentetannya. Cukup dulu ya untuk malam hari ini. Kita tutup dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.